Trading with SMC Part 1. Halo sahabat trader semuanya, welcome back to my another video. Kembali lagi bersama aku Adinda, partner trading idamanmu. Kali ini hari Selasa ini aku bakal share analisa teknikal dari Verso USD di time frame H1. Oke. Mohon disimak baik-baik karena ini videonya singkat aja. Pertama, untuk kondisi pasar secara umum, kita lihat dulu kondisi pasarnya. Harga saat ini berada di level 5.350 sampai dengan 5.370-an setelah mengalami kenaikan sebesar 0,51% dari level sebelumnya. Seperti yang kita ketahui, close market itu market lagi turun-turunnya, yang mana dia tuh menutup gap up terus dia naik lagi. Oke, yang kedua, terlihat adanya pergerakan harga yang fluktuatif. Apa itu fluktuatif? Kita bisa lihat di sini di time frame H1. Nah, kalau misalnya ditarik strukturnya, dia tuh punya pola yang naik turun di sini, ke sini, ambil liquidity ke sini, bisa ke sini. Nah, ini kalau misalnya kita tarik, dia bakal kayak gini lah, kurang lebih ya, naik turun. Yang mana dengan pola naik turun ini, guys, dengan pola naik turun ini, dia tuh membentuk zona-zona penting seperti area supply, area demand, order block POC atau point of control, fair value gap. Terus juga dia tuh udah ngebentuk level kunci seperti weak high atau puncak lemah, terus juga strong low, dasar kuat, itu juga udah teridentifikasi. Yang mana area-area ini tuh memberikan petunjuk tentang potensi arah pergerakan selanjutnya. Dengan kondisi pasar yang saat ini, kita bisa lihat area supply, dia udah ngebentuk area supply, yang mana dia tuh berarti sellernya menguat. Terus juga ada area demand, di sini ada area demand 2, fair value gap bearish, fair value gap bullish. Di sini juga ada one day fair value gap. Terus di sini juga muncul order block POC di sini dan di sini ya. Itu kalau misalnya kita tarik, kurang lebihnya seperti itu. Selanjutnya kita highlight zona-zona penting. Untuk yang pertama, kita highlight zona supply atau zona penawaran ya. Zona supply sendiri itu terletak di sekitar level 5.400 sampai dengan 5.440. Di sini kalau misal udah aku tandain dan udah aku labelin supply, dia juga sekaligus area weak high ya, area weak high atau puncak lemahnya di sini nih. Nah, di sini kan, di sini nih. Zona supply sendiri itu merupakan area di mana tekanan jual diperkirakan akan meningkat, sehingga harga berpotensi mengalami penurunan setelah mencapai area supply tersebut. Gitu. Selanjutnya ada zona demand atau permintaan. Kita kasih close lagi. Tadi ya, ini di supply ini sekaligus weak high juga, ada di 4.400 sampai ada 5.400 sampai 5.440. Untuk yang kedua, dia ada zona demand atau permintaan. Nah, zona demand sendirinya terdapat beberapa zona yang udah teridentifikasi. Yang pertama itu di sekitar level 1000. Yang pertama itu terletak di level 5.160 sampai dengan 5.200. Ini udah aku tandain juga zona demand kalau misalnya kita ini di sini. Zona demand yang pertama itu. Terus yang kedua juga ada di sekitar 5.080 sampai dengan 5.120. Di sini. Itu dia zona demand-nya, dan juga sekaligus dia tuh ada area strong low di sini. Kalau misalnya sudah ada di zona demand, zona itu merupakan area di mana tekanan beli diperkirakan akan meningkat, sehingga harga berpotensi mengalami kenaikan setelah mencapai area ini. Tapi kalau misalnya dilihat dari pergerakan harga, yang mana kita juga udah buat area konsolidasi weekly, sekarang harga itu lebih cenderung mendekati zona supply, berarti akan ya fluktuatif naik turun aja di area konsolidasi tersebut. Nanti bakal aku update di sesi Eropa. Selanjutnya untuk yang ketiga itu ada fair value gap. Ini ya udah terlihat kan fair value gap. Oke, udah terlihat, tinggal dengerin aja.
Zona fair value gap terlihat di berbagai level seperti di sekitar 5.200 sampai dengan 5.240, terus yang kedua di 5.040 sampai 5.080, dan yang ketiga itu di 5.120 sampai 5.160. Sorry, 5.120 sampai 5.160. Jadi fair value gap itu bisa dikasih nama imbalance ya. Celah di mana harga bergerak dengan cepat tanpa adanya keseimbangan antara buyer atau seller. Jadi teman-teman kalau entry di fair value gap itu nanggung karena adanya belum seimbang. Makanya di sini aku kasih juga mappingan order blocknya untuk zona entry-nya. Bisa lihat aja. Oke. Bisa dilihat aja. Selanjutnya order block point of control atau OBPOC ya. Kita pakai kuasnya warna biru dongker. Oke, kita pakai kuas lagi. OBPOC juga sama, terlihat di beberapa level seperti di sekitar 5.400 sampai 5.440. Berarti di supply juga. Nah, di sini kita ganti pakai warna ungu. Terus yang kedua ada di 5.240 sampai 5.280, berarti ada di sini. Dan yang terakhir di 5.160 sampai dengan 5.200 ada di sini. Oke, itu dia untuk OBPOC-nya. Area ini tuh dimana volume perdagangan besar terjadi dan seringkali bertindak sebagai level dukungan atau perlawanan yang cukup kuat. Makanya kalau teman-teman misalnya mau entry bisa di OBPOC. Oke, jangan di fair value gap, pakai aja OBPOC. Itu. Untuk selanjutnya kita ke skenario pergerakan harga. Yang pertama kita di skenario bullish dulu atau skenario naik. Di sini aku mau pakai panah aja ya, pakai panah. Jika harga berhasil menembus level perlawanan terdekat di sekitar 5360 sampai dengan 5400, berarti kayak di sini 5360 di sini. Salah. Di sini. Sorry. Jika harga untuk skenario naiknya kita pakai panah dulu di sini. Jika harga berhasil menembus level perlawanan terdekat di sekitar 5.360 sampai dengan 5.400, 5360 ya. Kurang lebih sini ya nih guys ya. Kurang lebih di sini. Kalau misalnya harga ke sini sampai dengan ke sini 5.400 dan ke sini. Kita tandain dulu warnanya jadi warna hijau ya. Maka potensi kenaikan akan berlanjut menuju zona supply di 5.400 sampai dengan 5.440 di sini aja. Nah, ini kalau fair value gap bearishnya tembus, singkatnya kalau fair value gapnya tembus dia bakal lanjut ke 5.440 atau bahkan ke order block selanjutnya. Kalau misalnya zona supply ini nggak mampu tekanan beli, maka harga berpotensi naik lebih lanjut menuju 5480 sampai 5520. Sinilah di OB ya, situ. Sebelum naik pastinya juga akan mengalami penarikan kembali atau pullback ke zona dukungan terdekat di sekitar 5320 sampai 5340 ya. Di situ ada zona pullback. Kalau misalnya dilihat zona pullbacknya ada di sini. Ini zona pullback. Kita tandain aja kali ya biar mudah. Sebenarnya bakal bolak-balik di area konsolidasi, tapi ini adalah pullback ya. Ini di sini. Area pullbacknya kita pakai warna kuning cerah lah. Itu area pullbacknya. Oke, selanjutnya kita langsung ke skenario turun atau bearish. Kita juga pakai panah yang sama. Kita duplikat aja. Jika harga gagal menembus level perlawanan di sekitar 5360 sampai 5400 dan mengalami penurunan, maka potensi penurunan akan berlanjut menuju zona dukungan terdekat di sekitar 5280 sampai 5300 atau 5240 sampai dengan 5260. Ini panahnya dibalik aja. Kalau misalnya gagal, dia bakal ke sini. Kalau misalnya gagal tembus fair value gap,
dia bakal kesini ya ke 5300 sampai dengan 5280 atau bisa sampai 240 di sini. Oke, di situ itu buat